Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya Allah saya tidak akan berbicara panjang lebar teman-teman. Hanya akan berbicara 3 poin. Ya, poin yang pertama akan berbicara masalah niat. Karena yang namanya jual beli, ya tijarah itu adalah ibadah. Ya. Yang kedua, saya akan berbicara masalah tentang bahwa batasan-batasan seorang wanita muslimah ketika terjun dalam dunia bisnis atau berdagang. Dan yang ketiga, insya Allah yang akan saya bahas adalah tertakar tidak tertukar. Ya, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah poin meluruskan niat. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya apa yang akan kita capai itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, beliau berpesan kepada kita semuanya, kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwa niat itu adalah sesuatu yang seharusnya kita jadikan sebagai awal dari segala hal. Ya, karena barang siapa mangkana, ya. Di sini dikatakan innamal a'malu binniyat, semuanya itu sesuai dengan niat. Barang siapa yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapatkan. Barang siapa yang dia berhijrah hanya untuk mendapatkan bisa menikah dengan laki-laki atau perempuan, maka Allah berikan. Begitu pula ya akhwat, kalau niat kita misalnya ya berdagang, berbisnis itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridha gitu ya, maka Allah berikan keridhaan tersebut. Tapi kalau kita niat ya di dalam niat kita itu ada niat yang jelek misalnya ya untuk menumpuk semata harta, maka Allah pun akan beri harta yang begitu banyak tapi Allah tidak jadikan harta tersebut barakah. Ya, mari kita luruskan niat kita masing-masing, tanya diri kita masing-masing, karena niat itu letaknya di hati. Untuk apa saya berbisnis? Untuk apa saya berdagang? Dan kita tidak bisa berbohong dalam niat gitu ya. Jadi memang benar-benar harus meluruskan niat untuk mencari ridha Allah. Allah yang memerintahkan kita kaum laki-laki dan kaum wanita untuk berdagang. Di antaranya subhanallah di dalam Al-Qur'an sudah banyak dijelaskan bahwa Allah melarang yang namanya riba dan Allah memerintahkan untuk jual beli. Dan di sini khitabnya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya, jadi perempuan juga boleh berjualan, boleh berdagang, boleh berbisnis. Ya, hanya nanti ada batasan-batasannya. Nah, kita luruskan dulu niat kita masing-masing. Kemudian yang perlu teman-teman diperhatikan dalam masalah niat ya adalah meluaskan niat. Ini penting juga. Jadi bukan hanya memurnikan niat saja, tapi perlu kita luaskan niat kita. Ada banyak kasus yang saya pernah dapati ya dalam kehidupan. Di antara peristiwa yang ingin saya share kepada teman-teman agar bisa menjadi penyemangat dalam diri kita masing-masing adalah sebuah kejadian di mana kejadian ini di Yogyakarta dan kami tahu betul ya. Jadi ada suami istri yang mereka memulai bisnis dari nol. Ya, memulai bisnis dari nol, jualan online. Tapi itu bareng, itu partner suami istri. Masya Allah, tabarakar rahman. Bisnisnya jangan teman-teman kira bisnis properti gitu, enggak. Ini bisnisnya bisnis biasa, bisnis skala rumah gitu ya, bukan yang besar, bukan. Subhanallah teman-teman, ternyata Allah berikan keberkahan. Ya, beberapa tahun setelah mereka berdua berbisnis, Masya Allah, mereka mendaftarkan kepada kami, datang kepada kami untuk ikut umroh ya. Jadi ikut umroh, dan yang membuat kami terkejut itu subhanallah, ternyata yang akan umroh bukan hanya suami istri ini, tapi yang akan umroh anaknya, bapak ibu mertuanya, bapak ibu kandungnya. Masya Allah. Dan saya yakin ini karena sebuah niat dari awal ketika ingin berbisnis. Di lain kesempatan saya pernah mendapatkan seorang wanita bersama suaminya berbisnis ya. Kemudian saat ini Allah berikan Masya Allah tabarakar rahman kesempatan ia untuk membangun masjid ya, membangun rumah tahfidz dan menyediakan beras untuk para duafa, bisa mengambil silahkan yang mau. Masya Allah. Dan ketika saya ngobrol sama istrinya, saya ngobrol bareng,
Itu kata beliau memang awal kita mulai berbisnis niatnya itu agar kita bisa memberikan minimal kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Subhanallah, Allah kabulkan. Subhanallah. Saya jadi teringat juga dulu awal-awal suami membuat travel umroh itu dulu awal-awal yang membuat penyemangat beliau karena beliau ingin menemani ibunda tercinta untuk bisa umrah. Ya, jadi beliau pengen suatu hari kelak bukan hanya ibundanya yang berumrah tapi juga ingin semua keluarga beliau ikut umrah. Ya Masya Allah. Dan alhamdulillah wa syukurillah dengan berjalannya waktu Allah memudahkan jalannya. Jadi yang perlu diperkuat saat ini teman-teman, luaskan niat kita. Keuntungan yang akan didapatkan itu bukan hanya untuk memperkaya diri, bukan, tapi lebih dari itu agar lebih luas manfaatnya. Kalau sebuah bisnis besar, maka pastinya di situ ada banyak karyawan, ya kan? Bahkan bisa menebus ribuan karyawan. Dan ketika bisa membuka lapangan pekerjaan, ya, maka itu adalah sebuah kebermanfaatan. Allah Azza wa Jalla zat yang mengetahui apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Maka luaskan niat kita bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi lebih dari itu milikilah cita-cita yang mulia. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, ketika aku berbisnis, saya pengen nanti suatu hari kelak saya akan membangun tempat panti asuhan. Wahai Rabbku, ketika nanti bisnis kami sukses, ya, kami berharap pengen keluarga besar diumrahkan. Atau misalnya belum haji, ya Allah, saya pengen ketika bisnis ini berjalan dengan lancar, saya dan suami mau haji furoda misalnya. Masya Allah. Kan kalau hajinya reguler di Indonesia lama ya ibu-ibu ya. Kemarin saya dengar kalau di Jawa antriannya 65 tahun. Kalau di Kalimantan udah sampai menembus 70 tahun. Bisa dibayangkan nggak? 25 tahun daftar haji, pelaksanaan hajinya tahun berapa tuh? Usia berapa? 90, sudah simbah-mbah. Ya, kasihan. Iya nggak? Iya kan? 65 tambah 25 90. Itu sudah simbah-mbah. Padahal yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, ya kan? Yang sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa. Maka minta sama Allah, berdoa sama Allah, wahai Rabbku, berikanlah kemudahan saya dan suami untuk berbisnis yang nanti keuntungannya akan kami jadikan untuk berangkat haji furoda. Tahu haji furoda, teman-teman? Haji furoda itu kita daftar langsung berangkat. Dan di Indonesia, Masya Allah, ada disediakan haji furoda. Ya, kalau haji plus masih nunggu 5 tahun. Haji furoda langsung bisa berangkat. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, teman-teman. Teman-teman gak usah memusingkan. Bagaimana sekarang kita mau haji furoda, pemasukan kami setiap bulan misalnya masih di bawah angka 2 juta misalnya. Subhanallah. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang pasti sekarang kita ikhtiar. Kalau teman-teman sudah punya bisnis, milikilah tabungan di rumah. Jadikan itu memang benar-benar niat untuk umrah atau untuk haji. Nabung, bismillah nabung, Allah yang akan mencukupkan. Saya punya kisah menarik, menurut kami itu menarik. Jadi waktu itu nih, nah ini orang Padang, sekitar tahun 2014, antara 2014 sampai 2015. Itu kita kedatangan orang mau berangkat umroh, ibu dan anaknya, bawa kandi. Kami kaget, ngapain bawa kandi? Tahu kandi nggak teman-teman? Karung, paham ya, karung. Itu bawa ke tempat kami. Setelah kami tahu apa isinya teman-teman, uang. Betul, 5 ribuan, 10 ribuan, 20, sae dibengket pakai karet. Ya betul. Sampai waktu itu kami ada admin tuh, kata admin kami, ya Allah Ustadz, ini bener-bener berarti ibu itu bener-bener pengen nabung dari hasil jualan nasi Padang. Subhanallah. Dan gak ada pikiran untuk ditukar dulu ke bank, dibawa ke kantor. Ya akhirnya jadi pekerjaan sendiri bagi admin, ngitungin gitu ya. Uangnya tuh bukan uang baru-baru loh Mbak. Ada ya pokoknya sae, uang-uang yang intinya kalau dapat keuntungan beliau masukkan sampai jumlahnya sudah cukup untuk umroh, dan beliau umroh bersama putranya karena suaminya sudah nggak ada waktu itu. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka mulai sekarang yuk luaskan niat kita. Untuk apa kita berbisnis, untuk apa kita berdagang? Bukan hanya untuk menumpuk harta, tapi lebih dari itu untuk beribadah. Karena memang ada teman-teman, ibadah itu yang membutuhkan harta, ya nggak? Seperti apa? Haji, begitu kan? Umrah, terus apa lagi? Bangun
membangun masjid, zakat mal, itu kan subhanallah membutuhkan harta ya. Semakin banyak keuntungannya, semakin banyak hartanya, semakin banyak yang diluarkan zakat malnya, semakin banyak pula yang mendapatkan kebermanfaatan. Berkurban, kan kemarin berkurban teman-teman, itu kan ibadah yang membutuhkan harta. Ya siap ya meluaskan niat. Coba saya pengen nulis, karena nanti emak-emak nih sampai rumah itu biasanya sudah beda judul. Ya, saya kasih waktu semenit, tulis sekarang, luaskan niat. Mau apa? Teman-teman kalau bisnisnya sukses mau apa? Ya, tulis. Gak usah takut dengan cita-cita yang tinggi. Tulis kalau bisnis teman-teman, perdagangan teman-teman sukses, apa yang akan dilakukan. Jadi meluaskan niat. Saya kalau mau berbisnis, bisnisnya sukses tuh dari keuntungan apa yang mau kami lakukan, apa yang mau saya lakukan dengan suami. Entah mau bangun masjid, entah mau mengumrohkan, tulis. Gak usah khawatir. Orang sekarang aja jualannya misalnya hanya jualan apa? Misalnya bumbu rendang misalnya ya. Barangkali suatu hari kelak bumbu rendangnya bisa keluar negeri kan kita nggak tahu. Ya. Ditulis harinya, hari ini hari apa, sehingga nanti kalau suatu hari kelak teman-teman Masya Allah sudah Allah kabulkan harapan doanya, bisa lihat, oh ini tulisan ini kok satu persatu tuh tulisnya checklist gitu ya. Oh dulu di sini waktu ikut sama Unika. Wah, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua yang akan saya bahas ini dulu deh. Tertakar tidak tertukar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini sudah Allah berikan jatah rizkinya masing-masing. Itu mindset yang harus kita pegang sehingga kita akhirnya bisa benar-benar mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Contoh misalnya teman-teman, ya kalau kita lihat di sekeliling alam kita, anak ayam, anak mentok, itu subhanallah teman-teman, Allah dekatkan rizkinya. Apa yang Allah berikan kepada anak-anak ayam atau anak-anak mentok, Allah jadikan dari induknya, ya kan? Dari induknya itu dia dekat, kemudian setelah itu Masya Allah akhirnya besar, bisa mencari rizkinya sendiri. Begitu pula subhanallah janin dalam rahim kita. Janin subhanallah rizkinya dari mana Allah dekatkan? Dari pusar, ya kan? Kemudian setelah dia keluar menjadi bayi, pusarnya dipotong, jekrek. Allah dekatkan rizki anak bayi itu dari mana? Air susu kita, air susu ibu, subhanallah. Setelah itu selesai menyapi, ya usia 2 tahun atau lebih bisa sedikit, maka kemudian Allah berikan apa dari rizkinya? Allah berikan dari ibunya untuk bisa memberikan makan, subhanallah. Berarti teman-teman, semua yang hidup di dunia ini pasti sudah Allah bekali dengan rizkinya masing-masing. Masya Allah. Nah, seberapa bahagia hidup kita itu tergantung seberapa mampu kita menyelami lautan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Catat baik-baik. Jadi bahagianya kita itu tergantung seberapa mampu kita menyelami lautan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya rizki itu bukan hanya sekedar keuntungan, kepingan uang saja. Tapi lebih dari itu, rizki adalah sesuatu yang sangat luas. Ketika Allah berikan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah, itu juga rizki. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasangan yang salih, itu juga rizki. Sehingga kita bisa memahami bahwa rizki Allah itu begitu luas. Bukan membatasi diri bahwa rizki Allah hanya dalam bentuk materi saja. Dan yang selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa Allah zat yang maha mengatur segala apa yang ada di bumi dan di langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menahan sesuatu, maka tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa memberinya. Di ibu-ibu kalau punya mindset ini nih, kita kalaupun misalnya dalam kehidupan ada sebuah kejadian, loh kok ternyata temanku yang dapat saya nggak dapat, kita katakan emang itu sudah rizki teman saya dan gak pernah tertukar. Memang itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kawan, bukan kepada diri saya. Jadi kita semakin ridho, ya subhanallah. Dan perlu diketahui saudariku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala kebutuhan kita.
Dan ini yang paling penting. Jadi nggak ada yang namanya kita hasad, kita dengki kepada kawan kita, kepada sesama pedagang. Karena kita tahu Allah berikan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Memang cukupnya segini. Teman kita mungkin dia membutuhkan lebih banyak. Terkadang ya subhanallah teman-teman, saya banyak menemui pedagang-pedagang yang sukses itu, yang Allah berikan Masya Allah limpahan kenikmatan dari keberhasilannya, itu subhanallah ternyata di belakangnya itu ada banyak yang dinafkahi. Ya, itu sering-sering seperti itu. Jadi saya lihat, oh subhanallah dia ada pedagang sukses. Oh ternyata di belakangnya ada ibunya yang ia berikan nafkah. Oh di belakangnya ternyata ada adik-adiknya yang ia sekolahkan. Subhanallah. Kita hanya mampu melihat dohirnya saja. Kok dia gampang banget berdagang, suksesnya kok cepet banget. Tapi kita tidak mau tahu ternyata dia juga, masya Allah, Allah sudah menakar dengan tepat. Kalau dia tuh punya tanggung jawab, ya ibunya, tanggung jawab adik-adiknya, tanggung jawab misalnya, subhanallah ada juga beberapa pengusaha yang menjadi donatur tetap, misalnya anak-anak panti asuhan. Subhanallah, itu di luar dugaan. Maka dari itu teman-teman, kalau kita pengen agar hati kita dijernihkan oleh Allah, tidak mudah mendengki kepada orang lain, maka minta kepada Allah rasa qanaah. Nah ini penting nih, emak-emak, penting untuk memiliki rasa qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah mencukupkan diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini yang kita lihat bukan seberapa banyak ya, tapi seberapa barakah. Dan yang namanya qanaah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kalau kita saat ini belum ada rasa qanaah di dalam kehidupan kita, maka perlu kita memperbanyak doa dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma qanni'ni bima razzaqtani. Ya Allah, berikanlah rasa qanaah terhadap rizki yang Engkau berikan kepadaku. Subhanallah. Wa barik li fi, dan berikanlah keberkahan. Ini loh teman-teman, barokah yang dicari. Subhanallah, kalau Allah sudah kasih harta kepada seorang hamba dan harta tersebut Allah berikan barakah, 1 juta itu cukup untuk 1 bulan. Dulu kami pernah mengalami itu tahun 2000, sebelum tahun 2010, 2004 sampai 2010. Kita itu kisaran yang Allah berikan rizki kepada kami waktu kami belajar di sana, ibu-ibu, itu kurang lebih kalau dirupiahkan 500.000. Dan itu dari mulai kami masuk sampai kami punya anak 2, itu 500.000 nih. Iya, di luar negeri yang mana harga ayamnya 2 kali lipat. Harga berasnya kita kalau di Indonesia masih menemukan beras 10.000, di sana harga berasnya lebih dari itu. Tapi cukup, subhanallah, cukup. Kita tidak diberikan rasa bosan ketika setiap hari itu subhanallah roti cocol kacang. Kalau orang sana kan kita makannya roti ya, pagi roti, malam roti, nasi hanya siang. Setiap hari, dan anak-anak tuh subhanallah nggak ada Allah berikan rasa misalnya mie kok bosen makan ini terus, nggak ada. Allah berikan itu, subhanallah. Sampai akhirnya kita ke Indonesia, kita terbengang-bengang nih. Ya ternyata uang 500.000 di Indonesia itu masya Allah luar biasa apa. Cukup nggak kira-kira hidup di Indonesia 1 bulan 500.000? Cukup tapi puasa Daud? Cukup tapi berarti barokah itu. Cukup tapi puasa Daud, subhanallah. Jadi memang benar-benar Allah kalau sudah kasih barakah teman-teman, sekecil apapun uang yang ada, maka itu cukup. Jadi sekarang kita minta lagi doa sama Allah. Ya Allah, ini sekarang banyak diajarkan doa ya. Ya Allah, berikanlah hamba rasa cukup. Kalau mau umroh, cukup dananya. Kalau mau nikahkan anaknya, cukup dananya. Kalau mau mondokin anak, kan mondokin anak butuh dana kan? Cukup dananya, gitu ya. Kalau pas misalnya anaknya sudah banyak 5-6 ya, cukup untuk beli mobil, gitu misalnya. Ya, ini cukup namanya. Betul nggak? Sepakat nggak? Cukup kan namanya? Iya cukup. Ya. Dan wahai Robku, berikanlah harta yang Engkau berikan tuh tidak menjadi fitnah bagi diri kami dan keluarga kami. Subhanallah teman-teman, ada kalanya harta itu menjadi fitnah bagi sebagian orang, dan ada kalanya harta itu menjadi keberkahan sendiri bagi sebagian orang. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah berkata bahwa sebaik-baik harta adalah ketika harta tersebut dimiliki oleh orang yang saleh. Ya, karena orang yang salih kalau Allah titipkan harta, maka harta tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya ingat waktu saya mengisi kajian di UNY, Masjid Mujahidin apa ya, di sana ya ada ya. Itu ada mbak-mbak habis kajian datang ke saya. Beliau bilang begini, Ustazah, saya tuh merasakan setelah saya resign dari bank katanya Uni, dan sekarang saya jualan
jualan kecil-kecilan, itu rasanya nikmat banget. Lah Mbak emang dulu merasakannya bagaimana ketika di bank dulu? Saya tuh dulu waktu di bank, katanya beliau, dapat uang itu ustazah ya banyak, tapi habisnya juga cepat. Ya, menguap. Subhanallah. Sekarang ustazah, saya bisnis kecil-kecilan bisa nabung, katanya, masya Allah. Dan saya bisa memberikan kepada orang tua. Coba lihat. Dulu waktu di bank nggak bisa kasih orang tuanya. Sekarang bisnis, ya bisnis beliau, bisnis kecil-kecilan menurut beliau bisa kasih ke orang tua. Subhanallah. Jadi teman-teman, di antara meluaskan rizki tadi ya tolong dicatat. Berikan ya dari hasil keuntungan bisnis kita itu untuk orang tua. Orang tua itu sifatnya tidak akan meminta kepada anaknya, tapi kita yang harus paham kalau orang tua jua yang pertama kali kita berikan dari keuntungan yang didapatkan. Ya subhanallah. Baik, sudah ya, poin yang kedua sudah kita bahas. Poin yang ketiga, bagaimana batasan-batasan seorang muslimah ketika dia harus berbisnis, harus berdagang. Satu, kalau teman-teman belum menikah, maka wajib hukumnya memohon restu dari walinya, meminta izin, minimal izin kepada walinya. Bagi teman-teman yang sudah menikah, wajib hukumnya untuk meminta izin kepada suaminya masing-masing. Jangan sampai seorang istri dia berbisnis, suaminya nggak tahu. Ya subhanallah. Teman-teman, dalam hal masalah perizinan kepada suami, kepada pasangan itu harus kita utamakan. Alhamdulillah wa syukurulillah, Allah berikan kesempatan kepada saya sampai hari ini. Kalau ada yang minta kajian, saya mau minta kajian, jadwalnya ini, saya tidak bisa langsung memutuskan oke atau tidak. Kemarin Uni Ika tanya, Uni Ika telepon saya malam-malam ya Uni. Telepon ya. Terus saya bilang, Uni, saya nggak bisa memberikan keputusan sekarang. Tunggu nanti malam sebelum tidur. Biasanya saya ngobrol sama suami, ya izin dulu. Uni pagi-pagi sudah WA saya. Gimana jawabannya? Deg-degan. Yang deg-degan Uni. Ya masya Allah. Alhamdulillah suami mengizinkan. Jadi subhanallah. Ini kunci ya. Kunci teman-teman mohon dicatat. Bagi suami istri, kalau suami kita itu ridho dengan apa yang kita lakukan, maka Allah akan berikan kelanggengan. Allah akan berikan keberkahan untuk hidupnya. Jadi izin kepada suami, izin kepada orang tua itu sebuah keniscayaan. Yang pertama ya. Yang kedua, ya teman-teman, jika bisa berbisnislah bareng dengan partner hidup kita. Jika memungkinkan. Contohnya siapa di sini? Contohnya Uni Ika dan Pak Imam. Masya Allah, tabarakallah. Ini partner nih, dua-duanya barengan ya, masya Allah. Bareng-bareng maksudnya bareng berbisnis kan, masya Allah. Bagaimana perasaannya Uni Ika bisnis sama suami tuh? Masya Allah, kemana-mana ada yang nganter. Kalau pas ada masalah di tengah-tengah gitu ya Uni ya. Nah tuh bisa langsung diskusi ya. Enak napa mboten? Enak. Tapi kalau bisnisnya jalan sendiri-sendiri, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke selatan, satu ke barat, gak bisa ketemu. Subhanallah. Jadi bagi mbak-mbak nih yang sekarang pengen jadi pembisnis, waduh ya, berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta pasangan hidup yang besok mencintai tijarah, mencintai perdagangan, ya, biar bisa sejalan. Mas, ini besok mau belanja, kata suaminya, Dek, di rumah aja, tulis aja belanjaannya apa untuk dagangan kita, biar saya yang belanja. Subhanallah. Adek tinggal duduk aja di rumah, ketak-ketik, closing gitu ya. Itu aja kerjaan adek, udah ya. Ngurusin admin gitu ya, ngurusin kalau ada yang orderan jawab. Untuk urusan lapangan berikan kepada Mas dan tim. Wah, kan masya Allah. Coba kalau emak-emak yang bisnis, ya sendirian pula, ya belanja ke sana kemari, ke Jakarta kemana, belanja bahan dasar yang akan dibuat, belanja ini, belanja itu, berat nggak ada yang ngangkatin, ya kan? Dan misalnya punya apa? Ada sesuatu yang memang kita butuh persetujuan dari suami bilang, loh saya nggak ngerti masalah itu. Nah ini subhanallah. Di yang kedua nih teman-teman, berpartnerlah sama suami kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan bagaimana? Kalau tidak memungkinkan berarti kita cari bisnis yang mana kita tahu bahwa yang membeli bisnis kita itu adalah customernya kita adalah para wanita. Jadi cari dulu bisnis kan banyak. Kalau bisa para wanita, para muslimah ini cari produk atau bisnis yang memang untuk kalangan wanita sendiri. Begitu. Saya pernah punya pengalaman. Jadi ada seorang dokter kandungan, dia mau bisnis. Bisnisnya apa coba? Bisnisnya bikin celana melahirkan. Betul.
Dan itu customernya bidan-bidan, emak-emak ya. Dan subhanallah laris. Masya Allah. Bikinlah seperti itu. Kenapa? Karena ini akan memudahkan kita dalam marketing, dalam memasarkan. Kalau memang itu produknya khusus untuk kaum wanita. Ya, Masya Allah. Dan yang keempat teman-teman, ya, kalaupun misalnya wanita ini harus keluar rumah, perhatikan aurat. Ya, perhatikan auratnya. Kaidah di dalam Islam, wanita itu ada di dalam rumah. Waqarna fi buyutikun. Allah itu memuliakan kita sebagai muslimah, sebagai wanita. Sejatinya teman-teman, kita sebagai wanita itu adalah menjadi tulang rusuk, bukan menjadi tulang punggung. Catat ya, mau jadi tulang rusuk apa tulang punggung? Sepakat? Sepakat. Berarti kalau kita memang sudah Allah mudahkan untuk menjadi tulang rusuk, suami sudah mencukupi, ya wes, jangan mencari-cari sesuatu yang gak ada. Tapi kalau misalnya memang kita harus berbisnis untuk meluaskan tadi niat, maka perhatikan poin yang keempat tadi, menutup aurat. Tidak memakai wangi-wangian ketika harus keluar rumah untuk sebuah keperluan. Tidak pula berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Ya teman-teman, tidak pula berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, karena banyak di antara pedagang itu yang akhirnya berdesak-desakan dengan kaum laki-lakinya. Didapati di Indonesia ini pasar-pasar banyak didominasi oleh kaum perempuan, ya kan? Tapi ada juga pasar yang didominasi oleh kaum laki-laki. Maka kalau memang misal ada pasar di situ yang jualnya adalah kaum wanita, kaum perempuan, kita belinya di situ. Ya. Kenapa teman-teman? Karena wanita itu sejatinya kalau keluar rumah, setannya sudah mulai menghiasi dengan sesuatu keindahan. Yang kulit tangannya black sama seton dibikin jadi black sweet. Yang matanya biasa aja gitu ya. Oh, sudah bernikah, ini sudah benar-benar menjaga misalnya. Terus tiba-tiba seton membuat ya pedagang misalnya laki-laki kok melihatnya indah banget bola matanya gitu ya. Padahal warnanya bukan biru jadi biru, itulah setan. Ya subhanallah. Dan jangan lupa ketika keluar rumah teman-teman berdoa, minta sama Allah penjagaan. Ya, berdoa. Lihat pakaian yang kita pakai, ya, apakah kita pakai parfum atau tidak, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir nih teman-teman. Terakhir ya, batasan wanita untuk berjualan, untuk berdagang, jangan menjual sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjual sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bisa pastikan bahwa apa yang kita jual itu adalah sesuatu yang memang Allah perbolehkan. Oh, saya ada yang lupa, mohon maaf. Harusnya tadi awal-awal. Seorang wanita kalau mau berdagang atau berbisnis tidak melupakan kewajibannya. Wah, ini paling penting sebenarnya. Tidak melupakan kewajibannya. Baik ia berstatus sebagai hamba Allah atau berstatus sebagai seorang istri atau berstatus sebagai seorang ibu. Kalau dia berstatus pastinya kita semuanya hamba Allah, maka jangan sampai perdagangan yang kita lakukan itu akhirnya melalaikan dari kewajiban salat misalnya. Karena ngurusin closing, akhirnya salat duhurnya bablas. Ya, salat asarnya bablas misalnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Tetap kita lihat apa kewajiban kita kepada Allah dan apa haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua misalnya, ya, hamba Allah diperintahkan untuk bertolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Maka kita juga harus banyak-banyak duduk di majlis ilmu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ferry ya, kalau di Nurul Asri, Dersan itu ya. Nurul Asri ada kajian untuk muslimah itu kebaikan. Untuk muslimah bagaimana cara bermuamalah, begitukah? Maka kita datangi karena itu kewajiban bagi kita. Ya, jangan melupakan kewajiban. Kalau status kita teman-teman sebagai seorang istri, jangan pula melalaikan kewajiban kita untuk melayani suami. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan Allah, sesungguhnya suami kita itu neraka atau surga kita. Jangan sampai dengan alasan teman-teman capek lelah berdagang, akhirnya di malam hari yang kita berikan kepada suami itu bukan sebuah prioritas tapi hanya sisa-sisa waktu. Saya pernah menjumpai seorang wanita yang dia nggak mau melayani suaminya. Saya tanya alasannya kenapa? Katanya dari pagi sampai maghrib itu sudah capek lelah di luar. Saya tanya lagi, siapa yang meminta engkau untuk bekerja di luar? Saya, katanya. Subhanallah. Padahal kewajiban kita itu adalah bakti kepada suami kita, taat kepada suami kita, layani suami kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai akhirnya kita dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan oleh seluruh manusia. Ya, subhanallah.
Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, status kita yang keempat, kalau teman-teman jadi seorang ibu, maka takutlah kepada Allah akan sebuah kewajiban kita untuk mengurus rumah dan anak-anak. Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu ra'iyah, penanggung jawab di mana? Di rumah suaminya. Ya, sudahkah benar-benar kita memberikan hak anak-anak kita untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari kita sebagai seorang ibu? Saya pernah mendapati kasus seorang ibu yang dia bekerja dari dalam rumah, tiap hari pegangannya gadget HP, ya, tiap hari, tiap saat. Anaknya dikasih HP juga, ya. Akhirnya apa? Dia baru menyadari, baru dia selesai dari memegang HP ketika dokter mengatakan bahwa anaknya mengalami kelelahan mata dan harus dioperasi di rumah sakit Dr. Yap waktu itu. Jadi naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Kalau memang waktunya kita untuk menemani anak-anak, ya kita lepas HP kita. Karena mau tidak mau yang namanya berjualan online, ya, itu terkadang tersibukkan waktu dengan gawai, dengan gadget. Kalau teman-teman cerdas, kalau teman-teman pintar, jadilah seperti Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid? Beliau mendelegasikan, lihat, mendelegasikan tugas-tugas beliau dalam berbisnis kepada tangan kanannya beliau. Contohnya siapa? Maisarah. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Kok ada yang bilang perempuan? Hati-hati ibu-ibu. Kalau Maisarah perempuan, masa Maisarah berjalan sama Rasulullah ke Syam? Ayo. Maisarah itu laki-laki. Tapi sayang di Indonesia dijadikan nama perempuan. Ya kan? Jadi saya nggak asing lagi, mesti ada yang jawab perempuan ini ya. Jadi dulu tangan kanannya Ibunda Khadijah itu diantaranya namanya Maisarah. Dan Maisarah ini sekali lagi ibu-ibu ya, laki-laki. Ya berjalan dengan Rasulullah SAW ke negeri Syam untuk berjualan. Dan subhanallah, akhirnya dari perniagaan itu Allah berikan keberkahan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang mana dari hasil perniagaannya beliau berikan untuk Islam, beliau berikan semuanya untuk kepentingan umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk menggapai segala harapan kita. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Kalaupun ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.